네, 안녕하세요, 여러분. 자, 한국어 2급 세 번째 수업입니다. Halo teman-teman, ini adalah materi pertemuan ketiga untuk bahasa Korea level 2. 자, 우리 주제는 음식이에요. Untuk tema kita adalah 음식. 음식 itu artinya makanan. 자, 그래서 여러분은 다른 사람한테 부탁을 어떻게 해야 하는지를 공부하겠습니다. Jadi teman-teman akan belajar tentang cara meminta bantuan kepada orang lain ya, atau meminta sesuatu kepada orang lain. 자, 그럼 발음부터 먼저 시작할게요. kita mulai dari pelafalan dulu ya, teman-teman. Di sini ada aturan pelafalan. Jika bacim atau bunyi giok, diget, dan biep kemudian disusul atau bertemu dengan giok, diet, diget, biep, siet, dan ciet. Nah, ini akan berubah menjadi sang giok, sang diget, sang biep, sang siet, dan sang jiet. Yang mana dia langsung jadi konsonan ganda, akan langsung dibaca tebal. Jadi, 5 huruf ini akan langsung dibaca tebal seperti kata pasaca. Jadi, bukan lagi gada ba saja ya. Nah, contoh di sini ada ketemu biep sama giok. Di sini ya Rabun, bacanya bukan bab gua, tapi guanya ini akan langsung dibaca sanggiok. Jadi bab gua. Jadi langsung dibaca huruf K gitu ya. Bab gua pang. Jadi bukan bab gua pang, bukan gua dibacanya tapi gua. Bab gua pang. Karena apa? Karena ada biap ketemu sama giok. Jadi dibaca langsung tebal. Contoh lagi. 맵습니다. Nah, di sini ada biap ya, ketemu sama siot. Nah, S-nya ini akan langsung terbaca tebal. Kenapa? Karena biap kalau ketemu sama siot, dia akan jadinya sang siot. Jadi, 맵습니다. S-nya itu akan otomatis bunyinya akan tebal gitu ya. 맵습니다. Gitu. Selanjutnya ada, nah ini, 먹지. Nah, ada giok, nih masih giok lagi, ketemu sama jiet. Nah, ada ketemu jiet. Jadi otomatis tebal, sang jiet. Oke. Jadi bacanya bukan mokji, enggak pakai j, tapi mokji. 먹지 않습니다. 먹지 않습니다. Nah, jadi intinya kalau ada 3 bacim ini ya, Rabun, 3 bacim ini ketemu bunyi 5 ini, otomatis akan dibaca tebal sesuai dengan tingkatan katanya ya. Jadi G jadi K gitu ya, D jadi T, B jadi P, S jadi S tebal, J jadi C. Nah, kita akan coba lihat contoh cara bacanya seperti berikut. 저는 보통 아침을 먹지 않습니다. Nah, di sini yang dibaca berubah di sini ya. 먹지 않습니다. Dia akan jadi C. Karena ada giok, ini ketemu sama C. Jadi 저는 보통 아침을 먹지 않습니다. Jadi saya biasanya itu tidak sarapan pagi. 점심에는 학생 식당에서 망고 주스를 먹습니다. Nah, 점심에는 di sini tidak ada bunyi tebal ya yang berubah ya. 학생. Nah, S-nya di sini nih. 학생. S-nya akan dibaca double ya. 학생. Karena ada giok ketemu S. Jadi 학생 식당에는, nah di sini juga nih ada tiget yang akan dibaca T. Kenapa? Karena ada giok di sebelumnya ya. 식당에서 nah, 망고 주스를 먹습니다. Nah, ada lagi di sini. S-nya tebal karena ada giok. 점심에는 학생 식당에서 망고 주스를 먹습니다. Jadi saya itu makan mango juice alias minum mango juice maksudnya ya di kantin pelajar. Ini pada siang harinya ya untuk makan siang. 그리고 집에서 저녁을 먹습니다. Di sini 저녁을 먹습니다. S-nya akan terbaca tebal ya. Kemudian saya makan malam di rumah. 저녁에는 밥과 찌개를 먹습니다. 자, pada malam harinya 밥과
Nah, karena ada biep sama giok ya, jadi 밥과 찌개를 먹습니다. S-nya juga ini tebal ya. Jadi saya pada malam harinya itu saya makan nasi dan juga rebusan ya, rebusan, sayur rebusan. Jadi perhatikan ketika ada 3 bacem ini ya Rabun, jangan lupa untuk mengubah 5 huruf di depannya menjadi bunyi yang lebih tebal atau lebih eh, jelas gitu ya. Selanjutnya masuk ke kosakata. Nah, di sini ada tentang Hanguk Emsik. Tadi Emsik di depan makanan ya. Hanguk itu Korea. Nah, Hanguk Emsik ini bisa disingkat menjadi Hansik. Ya, Hansik itu artinya Hanguk Emsik atau masakan atau makanan Korea. Nah, di sini contoh yang paling umum ada nasi yaitu pap. Kemudian kuk. Nah, kuk ini sup ya. Lalu ada kimchi. Saya pun juga cara aja. Pada teman-teman juga udah pada tahu semua ya kimchi. Kemudian ada doenjang jjigae. Nah, doenjang ini ada doenjang itu adalah kedelai. Jadi pasta kedelai, sup pasta kedelai. Nah, kemudian bibimbap. Nah, bibimnya ini artinya mix ya. Mix yang dicampur. Jadi nasi yang dicampur dengan banyak bahan, sayuran, daging, dan saus gitu ya. Kemudian ada naengmyeon. Nah, naengmyeon ini artinya mie dingin. Jadi kuahnya ini itu ada es batunya ya, Rabun. Kemudian ada bulgogi. Bul itu api, gogi itu daging. Jadi maksudnya daging yang dimasak menggunakan api gitu ya. Nah, kemudian ada tok. Tok itu kue beras. Lalu ada kimchi jjigae, rebusan kimchi. Nah, bedanya kalau doenjang jjigae ini rebusan sup kedelai, jadi ada pasta kedelainya. Kalau ini doenjang jjigae, kimchi jjigae, maaf, kimchi jjigae itu ada rebusan kimchinya. Jadi bumbunya itu dari gochujang yang ada di kimchi. Nah, ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai yang namanya papsang ya. Papsang, papsang itu artinya meja makan atau tatanan meja makan. Nah, di sini ya Rabun, kalau ya Rabun perhatikan, susunan atau aturan yang sebenarnya nggak ketat banget, tapi rata-rata aturan penyusunan nasi itu ada di sebelah kiri dari main dish-nya, supnya ya. Ketika ada sup, maka supnya ada di sebelah kanan, nasinya di sebelah kiri. Ya, terus sendok sama sumpit. Nah, sendoknya itu di sebelah kiri, sumpitnya di sebelah kanan. Yang ini juga ya, sendok sebelah kiri, sumpit di sebelah kanan. Kemudian minuman atau sesuatu yang cair itu biasanya juga ditaruh di sebelah kanan. Lalu kalau dalam hal apa namanya bancannya atau side dish atau lauk pauknya, nah biasanya untuk daging atau lauk-laukan itu ditaruh di tempat yang paling jauh ya. Kemudian di paling dekat itu yang sayur seperti itu. Nah, tapi kalau misal makannya bersama seperti ini, main dish-nya itu pasti ditaruh di tengah ya, karena di sharing ya, sharing makan bareng-bareng, main dish-nya di tengah. Dan biasanya lauk yang ibaratnya paling besar, seperti contoh misal ada daging-dagingan gini ya, atau yang porsinya sangat besar, itu biasanya ditaruh di dekat si kepala keluarga. Ya, jadi misal ini ayah, ini misal ibunya, ayahnya duduk sini ya. Jadi biasanya lauk yang enak-enak itu didulukan untuk keluarga dulu gitu ya. Kemudian sisanya baru berjejer lauk yang lain kecil-kecil. Kemudian sayur yang paling dekat dengan nasi gitu. Ini namanya papsang ya. Tapi apakah semua rumah di Korea menerapkan aturan ini? Tidak ya, belum tentu. Tapi untuk manner susunannya itu seperti ini ya. Oke. 자, 그다음에 식당 관련 어휘예요. kosakata yang berkaitan dengan 식당. Nah, 식당 artinya rumah makan. Nah, di sini ada sukarak. Sukarak. Ya, pun masih ingat tadi ya, ada di get ketemu sama giok ini. Jadi, sukarak. Jadi, dia akan berubah jadi huruf K gitu ya. Bukan sutgarak, tapi sukarak. Nah,
Kemudian yang sumpit itu namanya cokkarap. Cokkarap. Nah, untuk perpaduan sendok dengan sumpit itu disebutnya sebagai suco. Suco. Nah, jadi ya Rabun ingat ini ada su, ini ada jo. Jadinya sujo. Kemudian ada menu. Nah, menu ini menu ya. Lalu ada cup. Cup itu gelas. Kemudian ada sikita. Sikita itu order ya. Order memesan. Biasanya di bahasa sopannya. Jadi sikyoyo. Sikyoyo. Lalu ada chungupon. Nah, chungupon ini artinya pelayan atau pramusaji, pramuniaga. Lalu ada sonnim. Sonnim itu bisa tamu, bisa pelanggan. Selanjutnya ada mat. Mat itu rasa. Nah, rasa ini ada dua ya untuk general, yaitu enak dan tidak enak. Kalau enak itu masita. Matnya ini dari rasa, itanya berarti ada. Jadi ada rasanya alias enak gitu ya. Nah, di sini masita jadinya masisseyo. Masisseyo. Nah, lawannya madopta. Ini tidak dibaca masopta ya, tapi madopta. Dia akan berubah jadi D gitu cara bacanya ya. Madopsoyo. Nah, cara bacanya seperti ini. Tulisan yang benarnya madopsoyo. Madopsoyo tidak ada rasa. Bukan hambar, tapi maksudnya tidak ada taste-nya gitu ya. Jadi tidak enak. Selanjutnya, untuk rasa yang lain, kita lihat di sini ada manis, 달다, jadinya tarayo, manis. Kemudian cada, cada asin ya, jadi cayo, asin. Mepta, mepta ini pedas. Mepta jadi mewoyo. Lalu ada gurih, gurih itu gosoheo. Kemudian ada pahit, pahit itu seda. Ya Rabun, pekan lalu sudah belajar eliminasi E ya, jadi soyo. Kemudian ada asam. Nah, asam itu shoyu. Dari kata sida jadinya shoyu. Lalu ada tawar. Nah, tawar ini yang tidak ada cita rasa apapun ya. Singkepta jadinya singgowoyu. Jadi taraya, cayo, mewoyo, gosoeyo, soyo, shoyo, singgowoyo. Kita masuk ke tata bahasa langsung. Di sini ada sisipan get atau kala futur atau untuk sesuatu yang belum terjadi ya. Bisa menyatakan maksud atau tujuan atau keinginan ya. Niat dia untuk melakukan sesuatu atau hal yang akan dia lakukan. Nah, terus di sini ya Rabun tidak perlu memperhatikan apakah ada bacim atau tidak. Dia langsung ditempelkan di kata dasar. Ingat, bentuk dasar. Karena apa? Karena setelah get nanti masih ada, bisa kita tambahin tata bahasa yang lain. Jadi ditambahkan dari bentuk dasar yang setelah da-nya itu ya Rabun hilangin. Kemudian ya Rabun bisa tambahkan get. Di sini artinya jadi akan ya. Akan titik-titik. Nah, tapi habis get ini ya Rabun bebas mau nambahin bentuknya. Mau yang sopan berarti pakai gessoyo. Atau mau yang formal, kessemnida. Jadi nanti bebas ditambahin ya. Kita lihat contoh penggunaannya. Yang pertama, saya mau minum cola. Nah, di sini akan sama mau ini sama. Intinya apa? Maksud atau tujuannya yang ingin disampaikan ya. Jadi bisa diartikan saya akan minum cola, saya mau minum cola, itu sama. Nah, di sini kegiatan yang mau dilakukan adalah minum. Jadi kita ambil dari kata masita. Masita, tanya hilangin ya Rabun tinggal tambahkan kesseyo atau kessemnida. Jadi 마시겠어요. mau minum. Oke. 저는 콜라를 마시겠어요. Saya mau minum cola atau saya akan minum cola. Nah, kemudian di sini contoh lagi saya akan makan bibimbap. Kegiatannya apa? Kegiatannya makan. Jadi akan makan. Makan dari kata bokta. Ya. Bokta. Tanya hilang, ya Rabun tinggal tambahkan get. Nah, get-nya ini dia pakai bentuk yang formal, jadinya kessemnida.
Kalau dia pakai bentuk sopan jadinya 먹겠어요. Boleh ya. 먹겠습니다 berarti akan makan atau mau makan. Sama ya. Jadi 저는 비빔밥을 먹겠습니다. Saya mau makan bibimbap. Nah, contoh lagi Pak Andi mau makan apa? Nah, ini menawarkan ya. Ini juga bisa dijadikan bentuk tanya gitu. Jadi mau makan apa? Kamu akan makan apa? Gitu. Di sini untuk Pak Andi kita pakai bentuk honorific karena mungkin beliau adalah Pak Guru ya atau orang yang tidak kita kenal, orang asing. Biasanya kan kalau di Korea orang asing kita pakainya yang honorific ya. Jadi tidak boleh banmal. Oke, jadi pakai yang di atasnya level sopan itu ada di atasnya lagi ya. Oke, jadi dari kata makannya pun dia pakai yang desida. Jadi selain mokta ini bentuk biasa, ada bentuk atasnya lagi yaitu desida. Nah, desida ya, Rabun tinggal hilangin aja daknya desi, jadi diambil desi. Nah, desi langsung ditambah get. 드시겠어요? Atau 드시겠습니까? Itu sama ya. Jadi ketika menawarkan orang yang jauh lebih tua atau yang kita tidak akrab, boleh 무엇을 드시겠어요? Mau makan apa? Mau minum apa? Itu sama ya. 네, 안디 씨 무엇을 드시겠어요? Kamu mau makan apa? 네. Contoh lagi misal kosakata yang lain ya. Kita coba ambil. Saya ya, saya mau menonton berita. Saya mau menonton berita. Oh, sebentar. Saya mau menonton berita. Berita news. Jadinya news를 dari kata menonton itu boda. Boda itu melihat, menonton ya. Da-nya hilang, tinggal tambahkan get. news를 보겠. Nah, ya Rabun tinggal pilih. Mau pakai formal, 보겠습니다. Atau mau pakai sopan, 보겠어요. Ya. Terus contoh lagi. Saya akan pergi sekarang. Ya, saya akan pergi sekarang. Nah, 제가 지금 pergi dari kata-kata. Da-nya hilangin, tambahkan get. 가겠. bisa 제가 지금 가겠어요? Atau 제가 지금 가겠습니다. Boleh seperti ini ya. Jadi ya Rebun tidak perlu pusing mikirkan dia pakai bacingnya gimana. Kalau nggak ada bacing gimana. Dia langsung ditempel aja ya. Kita lihat contoh di sini. 불고기를 먹다. Dia pengen 먹다 ya. Ini ada gambar bulgogi, kegiatan yang mau dilakukan adalah 먹다. Jadi bulgogi를 먹 ditambah 겠어요. 먹겠어요. Nah, di sini ada san gunung ya. Di sini ada 가다, pergi ke gunung. Berarti kalimat bahasa Koreanya saya akan pergi ke gunung atau saya mau pergi ke gunung. 산에 가다 tadi ya, danya hilang. Get 가겠어요. 산에 가겠어요. Atau 산에 가겠습니다. Saya akan pergi ke gunung. Selanjutnya lagi yang nomor 2. Ada ceritanya dia ingin apa? Ini di rumah ya. 집에서 di rumah. Mau ngapain? 쉬다. 쉬다 itu istirahat. Jadi kalau kita pengen bilang saya mau istirahat di rumah. 자, 집에서 쉬다. Da-nya kita hilangkan, kita tambahkan get. Nah, contoh misal kita pengen pakai bentuk formal, tinggal tambahkan 습니다. Jadi, 저는 집에서 쉬겠습니다. Saya mau istirahat di rumah. Contoh ketiga ada 영화, film ya. 보다, kegiatannya menonton. 보다. Berarti 영화를 보다. Da-nya kita hilangin, kita tambahkan get. 겠어요. 영화를 보겠어요. Saya akan menonton film. Saya mau menonton film. Selanjutnya, yang nomor 4 ada 공부하다, belajar ya. Apa yang dipelajari? Di situ 한국어를.
한국어를 공부하다. Danya hilang, kita tambahkan get. Kita pakai bentuk formal, 공부하겠습니다. 그래서 한국어를 공부하겠습니다. Saya akan belajar bahasa Korea. Selanjutnya, tata bahasa kedua itu ada ji anta. Nah, ini ji anta ini bentuk negasi atau bentuk negatif. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya itu artinya tidak gitu ya. Jadi tidak titik-titik. Nah, selain ji anta ya Rabun mungkin pernah belajar an juga ya. Jadi an, tata bahasa an itu sama juga artinya tidak. Nah, sebelum lanjut, kita jelasin dulu. An sama ji anta sama-sama berarti tidak. Bedanya adalah kalau an itu susunannya an-nya dulu, kemudian ditambahkan dengan kata kerja, dongsa, atau hyongyongsa, kata sifat. Sedangkan kalau ji anta kebalikannya. Jadi dongsanya dulu, kata kerja dulu atau kata sifat dulu, ditambahkan dengan ji spasi anta. Oke, anta. Nah, di sini ya Rabun, kalau pengen bentuk sopan bisa pakai anayo. Kalau pengen bentuk formal bisa pakai ji anseb니다. Di sini juga tidak masalah ya Rabun, ada bacim atau tidaknya, semua langsung pakai ji anta. Ya, kita lihat contoh. Pada akhir pekan saya tidak sibuk. Nah, di sini tidak sibuk. Ada kata sifat, tidak sibuk. Kita cari dulu bahasa Koreanya sibuk, kemudian ditambahkan dengan ji anayo atau ji anta. Sibuk itu katanya bapuda ya, dari kata bapuda jadi bapu. Danya hilang, ditambahkan ji anayo. 그래서 주말에는 pada akhir pekan 바쁘지 않아요. Saya tidak sibuk. Oke. Selanjutnya, kue ini tidak manis. Nah, kita cari kata manis. Manis tadi itu bahasa Koreanya 달다. Jadi, 달지 않습니다 atau 달지 않아요. Tidak manis. Nah, apa yang tidak manis? Apa yang tidak manis? 이 케이크는 달지 않습니다. Jadi kue ini itu tidak manis. Oke. Selanjutnya saya tidak makan kimchi. Nah, kita cari kata makan. Makan itu 먹다. Jadi 먹지 않습니다 atau 먹지 않아요. 저는 김치를 먹지 않습니다. Saya tidak makan kimchi. Nah, bedanya sama yang an berarti an-nya dulu nanti ya. 안 바빠요, 안 달아요, 안 먹어요. Tapi kalau ji anta itu taruhnya di belakang. Nah, contoh. 오늘 학교에 갑니까? Nah, kalau dia di awal pakai bentuk formal, jadi ya 학교에 갑니까? Kamu hari ini pergi ke sekolah? 아니요, tidak ya. Tidak pergi, berarti 가지 않습니다. Oke. Kalau ditanya lagi, 오늘 친구를 만납니까? Apakah kamu hari ini bertemu teman? Saya tidak bertemu teman gitu ya. 아니요, tidak. Bertemu bahasa Koreanya 만나다. Kita hilangin daknya, kita tambahkan ji 않습니다. 아니요, 만나지 않습니다. Atau mau dibikin lengkap, 아니요, 친구를 만나지 않습니다. Tidak, saya tidak bertemu teman. Contoh lagi, 태권도를 배웁니까? Apakah kamu belajar taekwondo? 배웁니까 itu dari kata belajar 배우다. Jadi kalau kita bilang, oh tidak, saya tidak belajar taekwondo. Tidak belajar dari kata 배우다, danya hilang, langsung ditambahkan ji 않습니다. 아니요, 배우지 않습니다. atau 아니요, 태권도를 배우지 않습니다. Ya, tata bahasa mengenai ji anta.
자, 그리고 마지막 문법은요. untuk tata bahasa yang terakhir, di sini ada akhiran 으세요. Nah, 으세요 bentuk sopan sebenarnya. Dia dipakai ketika apa? Ketika kita ingin membuat bentuk kalimat perintah. Jadi ketika kita ingin meminta seseorang melakukan sesuatu, perintah gitu ya, dengan sopan, ini bisa pakai 으세요. Nah, bisa dipakaikan pada kata kerja aja, karena perintah ya. Kalau dia ada bacimnya, ada bacim, itu pakai yang sampai di dalam kurung. Jadi pakai 으세요. 자, 받침 있을 때는 받침 있으면 pakai 으세요. Kalau tidak ada bacim, cuma ada vokal, cuma ada moem, ya Rabun pakainya seyo aja. 그다음에 받침 리을 있으면 ketika ada real bacim, hilangin dulu realnya, baru ditambahkan dengan seyo. Nah, yang di luar kurung. Jadi ada 3 aturan ini ya. Nah, kita lihat contoh, berikan saya susu. Perintahnya apa? Memberi. Berikan, gitu ya. Beri. Itu dari kata juta. Ya, juta. Danya hilang. Di sini tidak ada bacim, berarti kita pakai yang nomor 2. Pakainya seyo. Jadinya juseyo. Tolong beri. Atau berilah. Berilah apa? Uyu. Uyu를 주세요. Tolong beri saya susu atau berilah saya susu. Nah, selanjutnya silakan duduk di sini. Perintahnya apa? Duduk. Duduk bahasa Koreanya adalah anta. Ya. Da-nya kita hilangkan. Nah, berhubung di sini ada bacim ya, Rabun, kita tambahkan seyo. Jadinya kalau digabung 앉으세요. Silahkan duduk atau duduklah, gitu ya, duduklah. Di mana? Di sini, 여기에. 여기에 앉으세요. Silahkan duduk di sini. Lanjut lagi, datanglah ke sekolah pada jam 8. Perintahnya apa? Datanglah. Datanglah. Datang bahasa Koreanya 오다. Ya, 오다. Dan-nya kita hilangkan. Di sini ada vokal aja ya, tidak ada bacaan ya. Jadi ditambahkan dengan seyo. Seyo. Nah, datanglah atau silahkan datang. Kemana? Ke sekolah. 학교에 오세요. Datanglah ke sekolah. Kapan? Jam 8. 8시에. Pada jam 8. Nah, contohnya untuk yang bacim sama yang moem ini udah ada. Terus contohnya yang kalau misal ada real, gimana? Contoh, 만들다. Misal kita ada perintah gitu ya. Buatlah ini. Misal kita nyuruh orang, buat ini nih gitu ya. 자, 이거를 atau 이거를 만들다. Buat. Da-nya kita hilang. Realnya ini juga kita hilangkan dulu. Jadi 만드. Nah, kalau realnya udah hilang, baru kita tambahkan seyo. Jadi 이것을 만드세요. Buatlah ini. Gitu ya. Atau 케이크를 만드세요. Buatlah kue. Nah, itu perintah kalau misal kata dasarnya ada bentuk real. 자, 예를 들면 contoh 여기 앉다, 여기 앉으세요. Contoh di awal tadi ya, 앉다, 앉으세요. Nah, contoh lagi di sini ada perintah 책을 읽다, bacalah buku. Nah, 읽다 ini bentuk dasar, kita ubah ke bentuk perintah. 책을 읽다, da-nya kita hilangkan. Karena di sini ada bacim, kita pakai 쓰세요. 책을 읽으세요. Contoh kalimat perintah kedua, menyuruh juda memberi ya. Jadi perintahnya berilah saya menu atau saya minta menu gitu ya. Menyuruh juda, danya hilang ditambah seo. Menyuruh 주세요. Berilah saya menu atau tolong beri saya menu. Kita lihat contoh percakapan. Nah, untuk penerapan 3 tata bahasa tadi ya, kita lihat.
자, 어서 오세요. 여기 앉으세요. 뭘 드시겠어요? Nah, di sini 어서 오세요. Ini artinya silakan masuk. Tapi kalau misal kita lihat secara ini ya ada segera. Jadi ayo segeralah masuk gitu. Tapi diartikan selamat datang ya. Masuklah. 오세요. masuklah. Ya dari kata 오다. 여기 앉으세요 dari kata anta, duduk. Jadi 앉으세요, duduklah. Duduklah di sini atau silakan duduk di sini. 자, 뭘 드시겠어요? Nah, dari kata 드시다, makan. Tadi kita sudah belajar tata bahasa get ya. Oke. Get-nya ini berarti mau apa titik-titik ya atau akan titik-titik. 뭘 드시겠어요? Mau makan apa? Atau Anda akan makan apa? Gitu ya maksudnya. 자, 비빔밥 둘 하고 nah jadi bibimbap 2 dan 불고기 하나 주세요. Ada saya lagi. 불고기 하나 주세요. Saya minta bibimbap 2 dan bulgogi 1. 자, pekan lalu ya Robun juga sudah belajar kalau ingin menyebutkan jumlah benda bisa pakai satuan. Tapi kalau tidak pakai satuan juga tidak masalah ya. Oke. Kita lanjut. 그리고 dan 콜라도 한 병 주세요. 콜라도 do ini artinya juga ya. Dan juga cola 1 botol. 병 1 botol. Kemudian pelayannya membawakan 여기 있습니다. Ini silakan. 자, 맛있게 드세요. Nah, 맛있게 드세요 ini artinya selamat menikmati. Tapi kalau dalam kita lihat tata bahasanya artinya adalah silakan makan dengan enak alias selamat menikmati. Terus dipanggil lagi sama 손님nya, 손님 tamu ya. 자, 여기요. Nah, ini artinya permisi. Jadi kalau misalnya Robun ada di tempat makan, pengen manggil pelayan, kita bisa bilang 여기요 sambil manggil ya. Artinya permisi. Oke. 김치 좀 더 주세요. Nah, ada to ini sama to yang di atas ini beda ya. Ini sama ini beda. Kalau do ini artinya to juga. Kalau do ini artinya more, lebih. Atau lagi gitu ya. Jadi kimchi 좀 더 주세요. Tolong minta kimchinya lagi dong gitu ya. Nah, di sini ada istilah jom. Jom ini ya Rabun bisa pakai ketika minta tolong ke orang lain. Jadi lebih sopan. 좀 titik-titik 주세요. 좀 더 주세요. 네, 잠깐만 기다리세요. Nah, di sini ada kata 기다리다, menunggu. 기다리세요, silahkan tunggu. 잠깐만 artinya sebentar. Jadi, oh ya, silakan tunggu sebentar. Atau tolong tunggu sebentar. Nah, di sini ya Robin sekalian kita review kosakata ya. Tadi kan kalau tamu ini dibilangnya sonim ya, sonim. Kemudian pelayan, nah ini dibilangnya 종업원. Oke, 종업원. Ini buku menu dibilangnya menu. Oke. Selanjutnya, contoh percakapan terakhir sekali lagi. Oke, 뭘 먹겠어요? Nah, di sini ada kata kes. Mau makan apa? Kamu mau makan apa? 뭘 먹겠어요? 이 식당에서는 뭐가 맛있어요? Nah, di restoran ini, 뭐가, apa? Apa sih yang titik-titik 맛있어요, yang enak? Yang enak apa? Gitu ya. 사태가 맛있어요. Oh, yang enak sate. Atau satenya enak. 저는 이 식당에서 항상 사태를 먹어요. Saya selalu. 항상 itu artinya selalu. 사태를 먹어요. Makan sate di restoran ini. 그럼 저는 사태를 먹겠어요. kalau gitu, 저는 saya 사태를 먹겠어요. Saya mau makan sate. 저도요. Saya juga, gitu ya. 저도요. Do-nya yang di sini juga. Jadi hati-hati. Kalau do-nya begini, ini artinya juga.
tadi ya. Kalau yang begini ini artinya lagi atau lebih, more ya. Nah, tadi kita sudah belajar tata bahasa dan kosakata sedikit ya mengenai restoran Korea atau masakan Korea. Nah, kalau gitu ya Rabun, kita nanti di sesi Zoom kita akan coba latihan bareng ya. Silakan Rabun baca dulu modulnya. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup. Kita akan diskusi sebelum hari latihan. 그래서 춤 수업에 만나요. ketemu di sesi Zoom ya. 네, 감사합니다.